Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap di channel Madu TV Nusantara, sejukkan hati, damaikan jiwa, dan tetap dalam acara kita Santri Sowan Kiai yang merupakan syiar Ramadan oleh Lembaga Dakwah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri. Kita lanjutkan diskusi kita, kajian kita, bahkan mengaji kita ke Poro Kiai, terutama Romo Kiai Muhammad Mahmud. Pangapunten, terus ada suatu maqal atau hadis yang pernah saya dengarkan, rubah qori'in Al-Quran Al-Quran yang itu penjelasannya, Gus. Kok ada orang yang baca Quran malah justru kalau Quran akan melaknatnya? Itu penjelasannya bagaimana, Gus? Ini ada rubah qori'in Al-Quran dan rubah talim Rubah jalan, ada dua redaksi seperti itu. Jadi begini, tadi saya matur di sesi awal bahwa kadang kita niki terpesona bahwa dengan kita ini hafal Quran adalah segala-galanya. Padahal di semua hadis itu mengatakan qara'a wa amila bima fihi. Nah ini rubah qori'in ini, dawuh ini juga bertendensi dari itu. Jadi banyak sekali orang baca Al-Quran, tapi Al-Quran itu melaknatinya. Karena apa? Karena orang ini membaca larangan tapi malah melakukan, atau membaca kewajiban tapi malah meninggalkan. Kita ini ada punya satu hobi, Mas, yang mewabah, namanya hobi ribah. Menggunjing, atau bahasa Jawanya ngerasani. Nah, padahal jelas di sana ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ini jelas sekali. Wala yatabbadukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Nah, kita ini membaca itu, wala yatabbadukum ba'du, jangan menggunjing, jangan ngerasani. Perumpamaannya orang menggunjing adalah seperti orang yang memakan dagingnya orang yang digunjing, orang yang dirasani. Kita baca, tapi kita malah melakukannya. Atau banyak lagi lah, kita dilarang untuk zalim kepada orang lain, tapi kita malah zalim kepada orang lain. Inilah yang menjadi tendensi, yang menjadi pijakan munculnya dawuh ini, rubah qori'in Al-Qur'anu yar'an. Banyak orang yang membaca Quran, tapi Al-Quran itu malah melaknatnya. Karena kita membaca banyak sekali lah. Contoh di zaman akhir kita ini harus banyak ingat pada Allah. Nyatanya kita malah banyak lupanya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amatu faqasat. Nah itu jelas. Padahal ulama dulu saja, para sahabat dulu, para tabi'in dulu, itu kalau dengar alam ya'ni lil ladzina amanu itu beberapa sahabat itu menangis, bahkan tidak sadarkan diri. Ya, kalau kita kan tambah banter ini. Kok bisa, Gus, ya? Manahnya orang yang dulu itu kalau mendengarkan saja, tidak membaca, mendengarkan saja itu bisa ya, seperti itu. Saya pikir ini karena sofaul qalbi, jernihnya hati. Ya memang sebenarnya saya yakin semua manusia ini terlahir dalam keadaan jernih bersih. Tetapi kita hidup di zaman akhir ini terlalu banyak maksiat. Kakean maksiat sehingga apa yang disampaikan di Quran, wala yatabbadukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula ma'a akhihi maitan fakarihtumu, itu sebenarnya kalau dulu memang betul. Jadi kalau ada orang menggunjing rasani itu ada bau amis seperti bau daging segar. Nah kalau sekarang kan semakin rasani semakin nyaman, semakin nikmat. Ya ini semakin betah. Tapi mohon maaf, sebenarnya kalau bicara ini, kita lepas dari masalah ta'lim Al-Quran ini. Kenapa kok sekarang kita ini banyak godaan? Oke, tapi kita tahu semakin banyak godaan
itu adalah semakin besar pahalanya. Bahkan Rasulullah dawuh ketika beliau ditanyai tentang tafsir ayat alaikum anfusakum la yadurrukum man dolla idza hadaikum. Itu orang bertanya, maksudnya gimana ini? Awalnya itu suruh amar ma'ruf nahi munkar kok dikatakan kalau kamu sudah mendapat hidayah, sudah kamu akan aman. Akhirnya kan Nabi panjang dawuhnya, mur bil ma'ruf nahi Abu Salabah yang tanya Abu Salabah. Di akhir beliau mengatakan bahwa besok di akhir zaman itu banyak fitnah. Bahkan beliau menyamakannya dalam satu redaksi hadis, kaki ta'il muslim seperti malam-malam yang gelap. Karena gelap ini kita nggak tahu yang mana yang benar yang mana yang dengan sampaikan ini. Tapi beliau meneruskan ilmu tamassik bimistil ladzi antum alaihi khina idzin, atau khina idzin dulu saya agak lupa ini redaksi persisnya. Ka'ajri khamsina minkum, siapapun yang memegang apa yang seperti para sahabat lakukan, ya gak tahu rasanya, ya gak tahu dosa, gak tahu kodok, gak tahu dan seterusnya, tetap berjamaah, tetap derek dawuh, tetap mengamalkan Al-Quran, itu pahalanya seperti 50 orang dari kamu. Sahabat sahabat ini apa ya, bertanya saking herannya, masa ada orang akhir zaman pahalanya 50 sahabat. Beliau tanya, minna aminkum ya Rasul, minna aminhum ya Rasulullah. 50 kita apa 50 mereka? Rasulullah bal minhum, 50 dari kamu semua. Dia masih melihat ada kejanggalan di wajah para sahabat, diteruskan tajiduna ala khairi awana wa la yajiduna alaihi awana. Besok kamu sekarang ini kalau mau buat baik banyak temannya. Kalau besok di akhir zaman kalau orang mau buat baik nggak ada temannya ini. Nah, makanya artinya kita juga tidak perlu susah, tidak perlu prihatin. Kalau kita bisa mengamalkan Al-Quran, maka pahalanya jauh lebih berlipat-lipat daripada para sahabat atau orang-orang terdahulu. Karena memang godaannya itu semakin besar. Semoga kita semua bisa mengamalkan Al-Quran. Tidak termasuk rubah Qur'an tadi Mas ya. Itu yang bahaya, Mas. Ya, sangat bahaya. Apalagi sekedar hafal tapi tidak bisa mengamalkan. Nah, ini malah paling bahaya, paling bahaya. Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, itu tadi banyak hal yang berkaitan dengan Al-Quran yang jelas dari kesimpulan saya, apa yang telah dipaparkan oleh beliau Romo Kiai Haji Muhammad Ma'mun, nggak ada ruginya kita belajar Al-Quran, baik itu sudah bisa atau bagi mereka yang belum bisa sama sekali, kita tetap belajar dan semangat untuk mempelajari Al-Quran, bahkan berusaha untuk mengamalkannya. Sebelum kita akhiri acara ini, perkenankan beliau Romo Kiai Haji Muhammad Ma'mun memberikan pesan-pesan kepada pemirsa dan hadirin semua. Para pemirsa Madu TV Nusantara, momen Ramadan ini mari kita jadikan starting point kita, terutama di dalam masalah pembacaan Al-Quran. Bagaimana kita sekarang ini bisa dalam 1 bulan khatam 2 kali, kemudian di luar Ramadan ya minimal 2 bulan sekali. Kalau kita hitung setiap hari ini kita baca setengah juz, maka 2 bulan sekali kita akan khatam, berarti 11 bulan kita khatam 5 kali setengah. Kalau kita bisa tambah 1 juz berarti 1 bulan khatam, berarti 11 kali dalam 11 bulan di luar Ramadan. Apalagi yang ideal itu kalau satu hari 1,5 juz, itu berarti kita tiap 20 hari khatam. Mungkin kita bisa merasakan dalam 1 atau 2 putaran, cuma untuk istiqomah ini perlu perjuangan. Bagi semuanya, mari belajar Al-Quran, membaca. Jangan pernah putus asa. Panjenengan mungkin sudah punya umur belum bisa baca Quran, belajar saja. Insya Allah, Allah tahu bagaimana perjuangan panjenengan. Tadi sudah kita sampaikan, orang yang kesulitan baca tapi tetap baca, orang yang memang sudah hafal, mahir baca dan kemudian sering membaca, punya pahala masing-masing.
Selanjutnya ketika kita sudah bisa membaca, mari kita ini memahami Al-Quran dengan keilmuan yang benar, bukan hanya dengan terjemahan saja, tapi dengan keilmuan yang benar. Kita harus belajar bagaimana tata bahasa Arab, bagaimana tata bahasa Arab di zaman sastra Arab di zaman itu, karena Quran ini adalah mukjizat, yang artinya adalah sesuatu hal yang melemahkan. Sisi melemahkannya bahwa Al-Quran ini tidak bisa ditiru, bahwa Al-Quran ini benar-benar wahyu Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran segalanya. Apabila kita ini bisa menjadikan Al-Quran sebagai di depan kita, maka Al-Quran akan menuntun kita ke surga. Tapi kalau kita memanfaatkan Al-Quran, Al-Quran kita letakkan di belakang, kita yang di depan, maka Al-Quran akan mendorong kita ke neraka. Jadi mari kita jadikan Al-Quran sebagai panutan kita, tuntunan kita, sehingga kita nanti bisa benar-benar bisa ke surga bersama Al-Quran. Semoga kita semua benar-benar bisa menjadi pembaca, benar-benar bisa menjadi penjaga, dan benar-benar menjadi orang yang mengamalkan Al-Quran. Amin. Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, sampai sudah kita di penghujung acara, dan pangapunten Gus ugi matur suwun, kita bisa sowan panjenengan, bahkan menerima wejangan-wejangan, dan mudah-mudahan kami semua dan juga pemirsa Madu TV se-Nusantara bisa mengamalkan dan mendapatkan keberkahan. Wejangan ini untuk kita semua, Mas, termasuk untuk diri saya juga. Semoga nanti bisa Amin, melaksanakan amin, apa yang kita bahas hari ini. Amin, 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 amin. Ugi panjenengan Gus, mudah-mudahan tim santri sowan kiai selalu lancar, Amin, selalu sehat, berkah, bahkan mendapatkan keberkahan. Amin. Dengan berkahnya syiar Ramadan di bulan ini. Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, saya sampaikan juga bahwasanya Madu TV Nusantara bisa juga diakses pada C9 dan satelit Merah Putih Telkom 4 posisi orbit 108 bujur timur, dan dapat disaksikan pula pada siaran digital teritorial di area Kediri channel 47. Dan Madu TV juga dapat diakses juga pada aplikasi TV Plus, Genflix, Google atau download melalui Google Play. Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, saya pribadi Fadil Akbar dalam acara Santri Sowan Kiai undur diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.